Wakil Ketua DPRD Metro Basuki menyapa konstituen daerah pemilihan Metro Timur lewat jaring aspirasi masyarakat yang berlangsung di kediamannya Rabu malam. Basuki menyerap aspirasi masyarakat dan perangkat RT RW di Kecamatan Metro Timur. Reses awal tahun 2024 dihadiri Wakil Wali Kota Metro Komaruzzaman dan Camat Metro Timur Ferry Handono. Kehadiran pihak eksekutif menjadi langkah sinkronisasi rencana pembangunan yang ada di wilayah Metro Timur. Tahun ini, agenda reses DPRD bertepatan dengan agenda Musrembang Pemkot Metro. Mayoritas peserta menyoroti soal kondisi infrastruktur, peningkatan kualitas pembangunan, serta kondisi sosial masyarakat. Usulan menyoal sejumlah jalan rusak, banjir, layanan administrasi, dan penambahan lahan tempat pemakaman umum. Wakil rakyat diharapkan dapat memperhatikan sejumlah fasilitas umum, mengingat pertumbuhan kawasan pendidikan Iring Mulyo, Metro Timur yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Pemerintah diminta merampungkan problem kondisi wajah kawasan pendidikan Iring Mulyo Metro Timur. Masyarakat mendesak penanganan banjir di Jalan Palaraya dengan belum adanya dukungan saluran irigasi yang belum memadai. Kondisi jalan rusak yang menjadi akses pendidikan juga diharapkan dapat segera diperbaiki. Masyarakat menilai dibutuhkan terobosan untuk merampungkan sejumlah persoalan infrastruktur. Hal itu mengingat tingginya mobilitas masyarakat menggunakan jaringan jalan di kawasan pendidikan tersebut. Selain itu, persoalan kondisi sosial masyarakat juga menjadi usulan yang dibahas dalam reses tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya penambahan TPU baru juga disinggung dalam reses tersebut. Jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diimbangi dengan adanya TPU memadai, dinilai menjadi PR yang perlu dipikirkan di masa mendatang. Persiapan sedini mungkin terkait pemakaman menjadi hal untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Menanggapi sejumlah usulan masyarakat, Basuki berjanji merampungkan satu persatu masalah kawasan pendidikan di Iring Mulyo Metro Timur. Wakil Ketua DPRD Metro itu menilai Iring Mulyo yang dikenal sebagai rumah pusat pendidikan di kota Metro harus mendapat prioritas. Keberadaan fasilitas pendidikan mulai dari tingkat TK hingga universitas menjadi refleksi wajah kota Metro secara umum. Ia mendorong pemerintah dapat mengebut sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur fisik yang menjadi prioritas seperti perbaikan jalan lingkungan, renovasi trotoar, serta penambahan lampu penerangan jalan di kawasan pendidikan. Sampaikan tadi ada juga banyak infrastruktur kaitan dengan banjir, lahan banjir, sama tadi disampaikan di Palaraya ya, Jalan Palaraya, Pala 6, Pala 7, itu juga rawan banjir dan itu insya Allah segera akan kita realisasikan. Ada sebagian jalan memang sudah disampaikan, kemudian ini masalah irigasi juga kita harus sampaikan bahwa itu perlu adanya legalitas warga yang memang mempunyai sawah, nah itu nanti akan kita sounding, nanti akan kita musyawarahkan, harus kita hibahkan gitu, baru kita bisa bangun untuk irigasi itu, untuk mementaskan banjir di Palaraya. Kemudian kaitan dengan infrastruktur
jalan juga ada sebagian yang memang harus dibenahi berkaitan dengan jalan-jalan yang memang jalan-jalan lingkungan ya, terutama yang kemudian juga irigasi lagi masih antara di sekitar pemadam kebakaran ya, itu belakang itu ya, Manunggal itu sampai ke ujung LP ya, Pak. Itu juga harus kita menaikkan. Itu tadi juga ada warga yang menyampaikan itu. Kemudian kaitan dengan bantuan untuk posyandu itu juga disampaikan tadi kaitan dengan peningkatan insentif posyandu, kemudian permintaan wireless tadi juga disampaikan oleh beliau. Itulah kemudian kaitan dengan sertifikat tanah sertifikat tanah itu warga masyarakat juga membutuhkan turun tangan dari kita semuanya, terutama pemerintah Kota Metro untuk hal pengecahan yang sekarang itu masih jadi satu, tapi sudah ada rumah-rumah udah pecah tapi masih bayar satu, ya, supaya nanti kedua-duanya bisa baik berjalan, bisa kita inventarisir sesuai dengan keadaan situasi yang di lapangan untuk peningkatan perolehan PAD dari sumber PDB2. Ya, cukup. Kalau kita tadi sempat disinggung ke kondisi makam, kalau di tempat kita sendiri yang di dekat SMK itu gimana? Ada pelebaran atau solusi pemakaman kita, Pak? SMK yang mana itu? Yang di Surjo, SMK kan? SMK. Mulai penuh tuh katanya. Ya sudah ya itu menjadi pemikiran kita semua tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, Pak Komarudzaman. Itu menjadi pemikiran kita, itu menjadi rencana strategis program-program kita ke depan gitu. Apakah nanti akan kita beli tanah warga atau warga yang mengadakan, menghibahkan, dan atau kita mencari lahan lain, memang itu aset punya pemerintah, seperti itu. Kita bisa rubah, itu kita bisa buat pemakaman umum, seperti itu. Kalau pemikiran kami seperti itu ya, untuk mengatasi 10-20 tahun yang akan datang, makam-makam ini banyak yang sudah full penuh kan gitu. Nah, ini pemikiran artinya berpikir untuk kita ke depan ini harus kita sampaikan dari awal dini supaya nanti kesiapan ke depan untuk hal sosial kemasyarakatan, keagamaan, masalah hal kematian ini semua kita pasti akan ke sana kan gitu. Jadi lahan pemakaman itu terbatas, tapi bagaimana pemikiran kita ke depan itu supaya untuk bisa diluaskan kembali kan. Itu intinya harus kita berpikir ke depan.